Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku di channel ini, Teman Baik Official. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Nah, bulan ini itu ada satu momen yang spesial banget, yang pasti sebagian besar dari kita merayakannya. Betul, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jujur, pernah kepikiran gak sih, kenapa kita merayakan hari kelahiran beliau? Apakah cuma untuk mengingat tanggal lahirnya aja? Atau cuma sekedar baca-baca sholawat, terus selesai? Kalau itu yang ada di pikiran kalian, video ini wajib kalian tonton sampai habis. Karena kali ini aku mau ajak kalian untuk melangkah lebih jauh. Bukan cuma sekedar sejarah, tapi aku akan bagikan satu kisah luar biasa yang jarang diceritakan, tapi mengandung pelajaran hidup paling keren yang bisa kita pakai di era digital sekarang. Pelajaran itu datang dari satu julukan yang beliau sandang jauh sebelum menjadi Rasulullah. Julukan itu adalah Al-Amin. Bayangin teman-teman, jauh sebelum Islam datang, Jazirah Arab itu adalah tempat yang keras, berdebu, dan penuh konflik. Suku-suku berseteru, kekerasan dianggap wajar, dan integritas itu barang mahal. Di tengah kegelapan itulah, di sebuah kota bernama Mekah, lahirlah seorang anak yang diberi nama Muhammad. Sejak kecil Muhammad sudah berbeda. Beliau tumbuh menjadi pribadi yang bersahaja, tenang, dan paling menonjol dari teman-temannya adalah kejujuran. Beliau tidak pernah berbohong, tidak pernah mengingkari janji, dan selalu menepati perkataannya. Kebaikan dan kejujuran itu seperti magnet, menarik kepercayaan semua orang, bahkan musuh-musuhnya. Sampai pada suatu hari, semua penduduk Mekah mengakui keutamaan akhlak beliau dan memberikan satu julukan yang sangat istimewa, yaitu Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, julukan ini bukan cuma sekedar nama panggilan biasa loh. Ada satu kisah yang membuktikan kenapa beliau sangat layak disebut Al-Amin. Kalian tahu Hajar Aswad, batu hitam yang ada di Ka'bah? Dulunya, Ka'bah pernah rusak karena banjir dan harus dibangun kembali. Setelah selesai, ada satu masalah besar. Semua pemimpin suku Quraisy berseteru dan hampir berperang untuk memperebutkan kehormatan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Ketegangan memuncak, pedang sudah terhunus, dan perang saudara hampir pecah. Di tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba muncul ide dari seorang sesepuh. Siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu ini besok pagi, dialah yang akan menjadi penengah kita. Dan esok harinya, siapa yang pertama kali masuk? Tepat, Muhammad, si Al-Amin. Semua pemimpin suku langsung bersorak, itu dia, kita percaya dia. Mereka tidak ragu sedikit pun, karena mereka tahu hanya Muhammad yang mampu menyelesaikan masalah ini dengan adil. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak mengambil batu itu dan meletakkannya sendirian. Dengan bijak, beliau mengambil selembar kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, dan meminta setiap pemimpin suku memegang ujung-ujung kain itu. Kemudian, mereka mengangkatnya bersama-sama sampai ke tempatnya. Setelah itu, barulah beliau yang menempatkan Hajar Aswad di tempatnya yang abadi. Luar biasa kan? Beliau bisa saja mengambil semua kehormatan itu untuk dirinya sendiri. Tapi beliau memilih untuk melibatkan semua orang, menghentikan konflik, dan menunjukkan solusi yang adil. Nah, sekarang kita balik ke masa kini. Di era yang serba cepat dan penuh informasi ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Al-Amin tadi? Aku sudah merangkumnya jadi 3 poin penting. Poin pertama, integritas di era digital. Di zaman sekarang, integritas itu mata uang yang paling mahal. Gampang banget buat kita berbohong, menyebarkan gosip, atau bahkan menyebar hoax. Tapi coba bayangkan kalau kita mencontoh Al-Amin. Kita jadi pribadi yang kata-katanya bisa dipegang, yang kalau ngomong itu ya berdasarkan fakta, bukan cuma cari sensasi. Orang-orang akan lebih percaya pada kita, baik dalam pertemanan, di sekolah,
atau bahkan di dunia profesional. Kejujuran bukan cuma membuat kita baik di mata Tuhan, tapi juga membuat kita punya reputasi yang tak tergantikan. Poin kedua, menjadi solusi, bukan masalah. Ingat kisah Hajar Aswad tadi? Beliau tidak memprovokasi, justru beliau mencari jalan keluar. Nah, di hidup kita juga sama. Seringkali kita dihadapkan pada masalah, entah di lingkungan keluarga, pertemanan, atau di tempat kerja. Daripada ikutan berdebat dan membuat masalah makin besar, coba deh kita ambil peran seperti Al-Amin. Jadi sosok yang menenangkan dan menawarkan solusi. Menjadi penengah yang bijak itu jauh lebih keren dan bernilai loh. Luar biasa kan? Beliau bisa saja mengambil semua kehormatan itu untuk dirinya sendiri. Tapi beliau memilih untuk melibatkan semua orang, menghentikan konflik, dan menunjukkan solusi yang adil. Jadi teman-teman, Maulid Nabi itu bukan cuma soal merayakan. Ini adalah momentum untuk kita kembali ke nilai-nilai dasar yang dibawa oleh beliau. Nilai-nilai yang membuat beliau begitu dicintai dan diteladani. Satu pertanyaan buat kalian, dari semua pelajaran tadi, mana yang paling bikin kalian terinspirasi? Atau mungkin kalian punya pelajaran lain dari kisah Rasulullah? Coba share di kolom komentar di bawah ya. Aku pengen banget tahu pendapat kalian. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, like, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar hal-hal inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.